Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat datang di kelas IPA. Hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Materi yang pertama adalah tahap klasifikasi, yang kedua urutan takson dalam klasifikasi, yang ketiga kunci determinasi, yang keempat metode penamaan ilmiah. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia melakukan pengelompokan makhluk hidup. Para pedagang di pasar misalnya, mengelompokkan buah-buahan berdasarkan jenisnya, seperti kelompok jeruk, apel, salak, mangga, atau semangka. Selanjutnya, setiap jenis buah dikelompokkan lagi, misalnya salak pondoh, salak Medan, apel Malang, dan mangga harum manis. Semua itu dilakukan agar pembeli mudah mengenali dan memilih buah yang diinginkan. Di alam semesta ini, makhluk hidup yang ada begitu beragam, mulai dari yang berukuran sangat kecil seperti mikroorganisme, sampai yang berukuran sangat besar. Oleh karena itu, untuk mempermudah mempelajari makhluk hidup, para ahli di bidang biologi telah menciptakan sistem klasifikasi berdasarkan ciri yang terdapat pada makhluk hidup tersebut. Klasifikasi merupakan suatu cara yang sistematis dalam mempelajari objek dengan melihat persamaan dan perbedaan ciri pada objek tersebut. Ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup disebut dengan taksonomi. Pelopor taksonomi adalah Carolus Linnaeus. Beliau sangat berjasa pada bidang taksonomi. Oleh karena itu, beliau dijuluki sebagai Bapak Taksonomi Modern. Yuk, langsung saja kita bahas submateri yang pertama, yaitu tahapan klasifikasi. Identifikasi merupakan langkah awal tahapan klasifikasi yang dilakukan dengan cara mencari persamaan dan perbedaan dari ciri organisme. Ciri yang diamati dapat berupa ciri morfologi, anatomi, fisiologi, atau biokimia. Secara sederhana, pada tahap ini kita akan menentukan persamaan dan perbedaan antara dua makhluk hidup, kemudian menentukan apakah keduanya sama atau tidak. Setelah ciri-ciri suatu organisme diketahui, tahapan klasifikasi selanjutnya adalah pengelompokan organisme tersebut ke dalam kelompok yang sesuai. Organisme yang berada dalam satu kelompok memiliki kemiripan yang besar dibandingkan dengan organisme di kelompok lain. Jika dalam kelompok tersebut masih terdapat adanya perbedaan ciri, maka organisme-organisme tersebut dipecah lagi ke dalam kelompok yang lebih kecil. Tahapan klasifikasi yang terakhir adalah pemberian nama. Pemberian nama pada makhluk hidup baru bertujuan untuk mempermudah dan mengenali makhluk hidup dan untuk mempermudah dalam membedakannya dengan makhluk hidup lainnya. Namun, dalam pemberian nama ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan karena harus mengikuti aturan tertentu. Sebelum digunakan nama baku yang diakui dalam dunia ilmu pengetahuan, makhluk hidup diberi nama sesuai dengan nama daerah masing-masing, sehingga ada lebih dari satu nama untuk menyebut satu makhluk hidup. Ada berbagai jenis sistem penamaan makhluk hidup, antara lain pemberian nama dengan sistem tata nama ganda atau binomial nomenklatur dengan menggunakan bahasa Latin dan digunakan secara universal. Selanjutnya submateri yang kedua yaitu urutan takson dalam klasifikasi. Takson adalah kelompok makhluk hidup yang anggotanya memiliki banyak persamaan ciri. Urutan takson dari yang teratas adalah kingdom atau regnum. Organisme di bumi dikelompokkan menjadi beberapa kingdom, antara lain kingdom animalia, yaitu hewan, kingdom plante, yaitu tumbuhan, kingdom fungi, yaitu jamur, kingdom monera, dan kingdom protista. Divisi atau filum merupakan takson yang berada di bawah kingdom. Divisi digunakan untuk takson tumbuhan, sedangkan filum digunakan untuk takson hewan. Filum atau divisi tersusun dari beberapa kelas. Kemudian anggota takson pada setiap kelas dikelompokkan lagi menjadi beberapa ordo atau bangsa. Anggota takson setiap ordo dikelompokkan lagi menjadi beberapa famili berdasarkan persamaan ciri-ciri tertentu. Tingkatan takson berikutnya adalah genus. Ini merupakan tingkatan lainnya di bawah famili atau suku, di mana setiap famili dikelompokkan lagi menjadi beberapa genus atau marga, berdasarkan persamaan ciri-ciri tertentu yang lebih khusus.
Spesies merupakan tingkatan takson paling dasar atau terendah. Anggota takson spesies memiliki paling banyak persamaan ciri. Organisme dikatakan dalam satu spesies yang sama apabila dapat melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan yang fertil. Semakin banyak persamaan ciri makhluk hidup, maka semakin dekat pula kekerabatannya. Begitupun sebaliknya, semakin sedikit persamaan ciri makhluk hidup, maka semakin jauh pula kekerabatannya. Berikut ini merupakan urutan takson manusia. Manusia termasuk ke dalam kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mamalia, ordo Primata, famili Hominidae, genus Homo, dan spesies Homo sapiens. Submateri selanjutnya adalah kunci determinasi. Kunci determinasi adalah suatu kunci yang digunakan untuk mengidentifikasi makhluk hidup berupa keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kunci ini bersifat dikotomi, artinya terdiri atas dua alternatif atau dua pernyataan yang saling berlawanan. Contohnya, pernyataan 1A memiliki kantung, pernyataan 1B harus berlawanan dengan 1A, yaitu tidak memiliki kantung. Contoh lain adalah 2A hidup di air, pernyataan 2B harus berlawanan dengan 2A, yaitu hidup di darat. Berikut contoh dari kunci determinasi hewan. Nah, untuk menentukan kunci determinasi pada cacing misalnya, kita harus mengetahui dahulu ciri-ciri cacing. Kemudian kita cocokkan dengan kunci dikotomi yang ada di sebelah kiri. Yang ditanyakan kunci determinasi dari cacing ya. Kita lihat pada kunci dikotominya. Cacing tidak berkaki 4 ya, jadi kita pilih pernyataan 1B, tidak berkaki 4. Kemudian lihat di sebelah kanan, dia menunjukkan nomor 3. Artinya kita harus lanjut ke nomor 3. Dari 1B kita lanjut ke nomor 3. Nah, sebelum itu, kita tulis dulu kuncinya di sini. Oke, 1B. Kemudian kita lanjut ke 3, nomor 3, hidup di air atau hidup di darat. Cacing hidupnya di darat. Jadi kita pilih 3B. Tulis dulu 3B. Kemudian lanjut ke nomor 6. Ke nomor 6, unggas atau bukan unggas. Cacing bukan unggas ya. Jadi kita pilih nomor 6B. Tulis di sini 6B. Dari 6B kita lanjut ke nomor 8. Bertulang belakang atau tidak bertulang belakang? Cacing tidak bertulang belakang ya, 8B. Nah, sudah ketemu. Ini hewan cacing. Tinggal tulis di sini kunci yang terakhir adalah 8B. 8B. Jadi kunci determinasi untuk cacing adalah 1B, 3B, 6B, 8B. Selanjutnya kunci determinasi dari tumbuhan ya. Caranya sama saja, kita harus tahu dulu ciri-ciri dari tumbuhan yang akan dicari kunci determinasinya. Nah, kita samakan dengan kunci dikotomi di sebelah kiri. Yang pertama ada pohon apel. Apel adalah tumbuhan berbiji atau berspora. Apel tumbuhan berbiji ya. Tumbuhan berbiji. Jadi kita pilih 1A. Ya, jangan lupa tulis di sini. 1A. Kemudian perintahnya adalah lanjut ke nomor 2. Apel gimnospermia atau angiospermia. Apel itu memiliki biji yang tertutup ya. Jadi bijinya ditutupi oleh daging buahnya. Jadi di berbiji tertutup itu adalah angiospermia. Nah, terus di sini 2B. Dari 2B kita disuruh lanjut ke nomor 5. Apel dikotil atau monokotil? Apel adalah dikotil ya. Jadi kita pilih yang 5B. Ini jangan lupa ditulis. Pilih 5B. Oke, dari nomor 5 kita disuruh lanjut ke nomor 7. Daging buahnya berwarna orange atau berwarna putih. Daging buah apel berwarna putih ya. Jadi pilih yang 7B. Nah, langsung sudah ketemu buahnya adalah pohonnya adalah pohon apel. Jangan lupa tulis kuncinya di sini 7B. Nah, jadi kunci determinasi untuk apel adalah 1A, 2B, 5B, 7B. Selanjutnya metode penamaan ilmiah. Penamaan ilmiah dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah kita dalam mengenali makhluk hidup. Penamaan ilmiah ini dicetuskan oleh Carolus Linnaeus menggunakan sistem tata nama ganda atau binomial nomenklatur. Aturan penulisan nama ilmiah yang pertama, setiap makhluk hidup memiliki nama jenis atau spesies yang terdiri atas dua kata Latin. Yang kedua, kata pertama menunjukkan genus dan penulisannya diawali huruf besar, sedangkan kata kedua menunjukkan spesies dan penulisannya diawali huruf kecil. Yang ketiga, penulisan nama ilmiah makhluk hidup dicetak miring
atau diberi garis bawah. Contoh nama ilmiah tumbuhan. Yang pertama, pohon asem, Tamarindus indica, bayam, Amaranthus hybridus, bawang merah, Allium cepa, bawang putih, Allium sativum, durian, Durio zibentinus, cenggondok, Eichhornia crassipes, jagung, Zemeis, jeruk, Citrus sp, kopi, Coffea arabica, lada, Piper nigrum. Contoh nama ilmiah hewan, anjing, Canis lupus, ayam, Gallus gallus, cumi, Loligo indica, gajah, Elephas indicus, kucing rumah, Felis catus. Nah anak-anak, semoga kalian bisa mengerti ya materi yang telah Ibu sampaikan. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.